Orang yang hebat adalah orang yang bisa menginspirasikan banyak orang, bisa mengajarkan banyak orang, dan bisa menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Ini adalah Indra Bekti. Udah lama. Gimana sih? Gue pakai kebaya nih. Apa, Pak? Kebaya baik. Kodok. Silakan. Baik. Apa kabar? Baik. Dapat 3 kali. Jadi Mpok Ati ini adalah sahabat baik dari Tata Dado ya. Tata Dado dulu Mpok Ati juga sahabat baik dari Ade Namnung. Betul. Lebih baik kita tidak usah bersahabat dengan Mpok Ati. Jangan dong. Untung saya bukan sahabat. Iya. Untung saya pembantunya dia. Tapi Indra, sedekat apa lo sama Tata? Deketnya pada saat bekerja gitu. Dan kebetulan saya sendiri ngefans sama almarhum gitu ya. Dari awal almarhum muncul di TV itu kan Lenong Rumpi ya zaman dulu itu ngeliat dia tuh kayaknya kok ini lucu banget gitu ya, sosok satu ini laki tapi kok dandan perempuan terus pakai sepatu roda gitu kan ya, terus ini lucu banget nih, terus aku nontonin kalau setiap itu aku pasti nonton, dan akhirnya masuk ke dunia entertainment tahun 99, terus dipercaya untuk MC, terus ngelawak-lawak juga lah di bareng-bareng di TV, satu frame sama dia, terus nah pada saat ketemu sama dia tuh gak yang sombong atau menakutkan gitu ya, nggak jaim gitu. Jadi pada sama juniornya dia kayak ngomong terus ngasih tahu apa yang harus diomongin, terus nanti dia berbagi di situ. Itu gitu. banyak yang dipelajarin nggak dari Banyak seorang Tata? banget ya, banyak pelajaran yang aku dapetin tuh cara bercandaannya dia. Misalnya kayak ayo tepuk tangan semuanya sampai patah-patah, sampai berdarah-darah tangannya gitu. Tapi apa yang lo ingat dari seorang Tata Dado selain jokesnya dan sebagainya? Gue bicara tentang pribadi dia seperti apa sih? Pribadinya tuh orangnya ya itu nggak sombong dan baik banget dan mau berbagi ya. Kalau MC tuh nggak, dia tuh nggak sendirian gitu. Jadi pada saat kita partneran dia ngobrol dulu ntar gue ngomong gini, dia ngasih tahu gitu. Tapi kan tadi lu mengatakan bahwa Indra sendiri tidak dekat gabung main dan sebagainya. Tapi saya lihat di berita dan sebagainya, Indra pada saat Tata masih sakit ya, Indra sama ya. Karena saya lihat fotonya di situ. Ketika Anda lihat keadaan Tata Dado terakhir itu sebelum beliau meninggal, gimana keadaannya? Keadaannya jadi akhirnya alhamdulillah saya dikasih kesempatan bareng sama ada infotainment yang ngajakin gitu, terus dan kebetulan saya juga ada waktu. Saya coba datang dan memang keadaannya itu udah kurus banget, terus udah nggak bisa yang lihat kanan kiri, udah nggak bisa, jadi udah bener-bener lemes, dan terus kemudian nafasnya tuh dari mulut yang kayak gitu. Tapi masih melihat tidak? Untuk melihat sepertinya kayaknya enggak ya. Karena makannya juga udah dari mulut, dari hidung malah. Tapi masih bisa tahu tidak ada yang datang? Kayaknya sih tahu kalau itu, soalnya saya datang masih ada respon bergerak tangannya, kan pegang tangannya, ini gue tangannya bergerak, tapi nggak bisa ngomong, mungkin nggak lihat gitu. Benar tidak ceritanya bahwa Indra juga sempat memandikan jenazah? Iya, betul sekali. Kenapa? Jadi saya kayak merasa ya kayak terpanggil gitu pada saat datang ke, ya itu merupakan momen yang mungkin ya terakhir mungkin ya buat kita umur hidup kita bertemu dengan beliau, dengan almarhum, dimana ya saya ada rasa nyesel juga, kenapa kok saya ngerasa deketnya tuh baru sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu sih kita deket ya, kita ngobrol bareng kayak main bareng kayak apa kayak gitu ya gitu. Terus kok ya malah pada saat detik-detik terakhir ini aku baru deket, baru yang bisa nengok, bisa ketemu sama keluarganya, kayak keluarganya itu sangat baik gitu ya, menerima keadaan, terbuka banget kita. Dan juga terbuka buat Tata sendiri juga mungkin gitu. penghargaan terakhir kali ya gitu. Betul, pada saat itulah saya mungkin merasa kayak ya inilah penghargaan terakhir, penghormatan terakhir, dan pengen aja melakukan yang terbaik lah buat entertainer terbaik Indonesia gitu. Belum ada dapat ini. Oke.
Dan ini adalah keluarganya, ini adalah ibu dan kakak dari Tata Dado. Ada keluarga yang lain juga yang sedang ada di tribun. Sebelum saya mau tanya dulu, ini foto kapan ya? Iya, Foto kapan ini? foto udah sakit ya. Waktu sakit yang pertama. Oke. Itu lagi di rumah sakit mau diterapi. Mau diterapi sebelum stroke. Ya awal sesudah Sudah. stroke dia awal ini foto ini, tapi kemarinnya dia sedikit gemuk. Oh, gemuk lagi. Gemuk lagi, ya. Oke. Boleh tahu tidak apa sih sebenarnya penyakit yang diderita oleh Tata itu? Oh, yang kedua itu dia kena batuk radang. Batuk radang. Batuk Tapi kan radang terus kena radang paru-paru. Iya. Paru-paru nih. radang paru-paru. Saya dengar juga diabetes. Air bang, paru-paru. Iya, Ya, iya. Itu awalnya. Awal stroke itu karena diabetes. Iya. Awal stroke karena diabetes. Oke. Diabetes sama darah tinggi, jadi stroke. Oke. Dan pada saat yang terakhir masuk ke rumah sakit berapa lama itu sebelum beliau meninggal? Oh, sebulan di rumah sakit, sebulan di rumah. Sebulan di rumah sakit dan sebulan di rumah. Maaf sekali diberitakan beritanya simpang siur nih. Iya. Ada yang mengatakan karena Tata kekurangan biaya makanya dibawa ke rumah dan Iya. sebagainya. Nah Dia itu udah sempat sembuh. sebenarnya Maksudnya bukan sembuh total, cuman dia udah lepas selang, pernapasan, ICU, terus rawat inap, Keluar dari terus ICU. terus boleh pulang ke rumah. jadi memang diperbolehkan pulang ke rumah oleh dokter ya? Boleh. Oke. Jadi berita yang beredar di luaran katanya Tata maaf tidak punya uang, tidak punya apa untuk biaya Bohong pengobatan, itu. tidak benar ya? Enggak, Tidak benar ya? tidak benar sama sekali. Kita kan di rumah menyiapkan 2 perawat, satu yang buat medisnya, yang satu buat urus makan, obat, mandinya. Kenapa tidak dibawa lagi ke rumah sakit pada saat itu? Ya, kita pikir rumah sakit juga mungkin percuma deh, Mas Dedi. Jadi memang sudah diikhlaskan. Udah ikhlas, tapi kan dia makan bisa, minum bisa, cuman mungkin ngomong nggak bisa. Tapi kalau kita ngomong apa-apa dia respon dari Dia matanya. ngerti. Dia ngerti ya? Nah, tapi pas sudah kira-kira hampir sebulan kemarinnya sampai dia meninggal itu dia udah Menurun ya. nurun. Cuman kita keluarga tetap tungguin, rawat dia sampai dia Nggak ada. nggak ada ya. Tata itu orang seperti apa sih Bu? Kalau dari pandangan Ibu sendiri, anak yang seperti apa sih? Seperti apa ya? Tata itu anak yang Mm-mm. buat kami semua itu baik, Baik, segala. sayang, Baik semuanya. sama keluarga, orang luar, teman-teman, sama artis. Iya, Sebuah iya. fotonya. Nah, Tata Dado pada saat kecil ya. Iya. Oh, udah centil gitu. Udah kayaknya centil ya. Itu kayaknya resleting nggak di resleting ya? Oh, Itu siapa? Anda. Cantik ya. Cantik sekali. Oke. Adiknya Iya, seperti iya, apa? iya. Ya itulah saya baru katakan adik yang segala-galanya baik, Segala-galanya. segala-galanya baik. Baik sama keluarga, baik sama semuanya. Baik dengan semuanya. Saya mau tanya, Yang sorry. saya dengar juga ya beliau almarhum ini seneng kumpul rame-rame ya Maya di situ bareng-bareng sama teman-temannya. Ponakan-ponakan dikumpulin gitu. Terus teman-teman tuh terus katanya dibikin panggung ya. Dibikin panggung tuh untuk kumpul-kumpul. Dia anak-anak itu teman-temannya dia tuh pada suruh manggung-manggung di situ gitu. Kumpulin keluarga. Keluarga semua. sebagainya. Tetangga nih katanya ya, tetangga tuh ramai sekali. Dan pada saat saya datang itu ya malam meninggalnya, orang-orang tuh semua mengatakan hal yang positif tentang Tata gitu, sampai Pak RT-nya. Saya ini udah kayak bapak angkatnya Bekti, katanya. Saya ini RT di sini, aduh ini orang semua sayang, satu kampung sayang sama dia katanya. Dia tuh sering jalan-jalan, terus di mana-mana disapa sama semua orang gitu. Berarti benar-benar orang yang sangat bersahabat dengan semua orang. Semua Dia orang, iya. Sakit pertama tuh Mas Dedi, dia sempat keliling komplek di kursi roda. Jadi kalau ketemu ibu-ibu, halo Tak, apa kabar Tak? Alhamdulillah sehat. Itu dalam keadaan stroke, Dalam keadaan keliling komplek, pakai topi, pakai kacamata, sepatu, muter-muter Muter-muter. komplek. Muter, ya. semangatnya masih ada ya sebenarnya. Masih ada ya. Oke, abis ini saya akan bertanya-tanya lagi. Sekarang yang mana-mana tetap di Hitam Putih.
misalnya dulu susahnya, ya kita jadi cowok, pakai sepatu tinggi, pakai bulu kepala, pakai bulu pinggang, jalan ini kaku kurang, sekarang kelebihan.